Oke teman-teman, setelah kemarin gue akhirnya paham gimana cara farming di Poketron, mulai dari claim reward sampai ngasih pakan monster supaya farming bisa berjalan lagi, sekarang gue jadi penasaran dengan satu hal. Sebenarnya, satu monster di game ini bisa menghasilkan berapa sih? Karena kalau diingat-ingat, harga satu monster adalah 50 USDT. Kalau dirupiahkan dengan kurs sekitar 17.800 rupiah per USDT, berarti harga satu monster kurang lebih sekitar 890.000 rupiah. Nah, daripada cuma menebak-nebak, gue coba hitung berdasarkan data farming yang ada saat ini. Ternyata satu monster menghasilkan sekitar 0,026 USDT per jam. Kalau dikalikan 24 jam, hasilnya sekitar 0,624 USDT per hari. Dan kalau farming berjalan terus selama 30 hari, hasilnya kurang lebih 18,72 USDT per bulan. Kalau dikonversikan ke rupiah, hasilnya sekitar 11.000 rupiah per hari atau sekitar 333.000 rupiah per bulan untuk satu monster. Lalu muncul pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk balik modal? Kalau harga satu monster 50 USDT dan hasil farmingnya sekitar 0,624 USDT per hari, maka secara hitung-hitungan sederhana dibutuhkan sekitar 80 hari atau kurang lebih 2 bulan 20 hari untuk mencapai nilai yang setara dengan harga monster tersebut. Nah, setelah melihat angka-angka ini, jujur aja gue jadi makin penasaran dengan game ini. Karena awalnya gue cuma mau coba-coba dan melihat bagaimana sistem farmingnya bekerja. Tapi sekarang gue sudah punya gambaran yang lebih jelas tentang cara kerja game ini. Dan karena saldo yang masih tersisa di akun gue ternyata masih cukup banyak, gue memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih besar. Daripada saldo tersebut cuma diam di akun, gue putuskan untuk menambah monster lagi. Oke, langsung aja kita buka shopnya. Dan kali ini gue nggak beli 1 atau 2 monster. Gue langsung membeli 10 monster sekaligus untuk menghabiskan saldo yang masih tersedia. Jadi setelah pembelian ini selesai, jumlah monster yang gue miliki bertambah cukup banyak dibanding saat pertama kali memulai farming. Jujur, ini adalah keputusan terbesar yang gue ambil sejak mulai bermain Poketron. Karena sekarang gue benar-benar ingin menguji bagaimana perkembangan akun ini jika jumlah monster terus ditambah. Apakah hasil farmingnya akan meningkat sesuai perhitungan? Apakah proses balik modalnya akan lebih cepat? Atau justru ada hal-hal lain yang belum gue ketahui? Nah, itu yang akan kita cari tahu bersama. Untuk sekarang, semua monster akan gue aktifkan terlebih dahulu dan kita biarkan mereka mulai bekerja. Dan di video berikutnya, kita akan melihat bagaimana perkembangan hasil farming setelah penambahan monster yang cukup banyak ini. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi supaya nggak ketinggalan kelanjutan eksperimen farming gue di Poketron. Sampai jumpa di video berikutnya.